Shalom saudara-saudara, kita akan mulai firman Tuhan pada hari Natal ini. Kita akan membahas tentang seorang anak telah lahir bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami dapat bersama-sama hadir melalui di rumah-rumah Tuhan. Kami minta Tuhan memberkati kami. Kami ingin arti Natal itu masuk dalam kehidupan kami dan kami mengerti betul. Terima kasih Tuhan. Sementara kami mendengar firman Tuhan, Tuhan memberkati kami. Urapi seluruh yang mendengar dan hamba-Mu Tuhan urapi supaya hamba-Mu mampu menyampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan diambil dari Yesaya pasal 8 ayat 23, kemudian bersambung Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6. Nah, saudaraku, kita akan baca nanti sambil kita membahasnya satu persatu. Saudaraku, bacaan ini adalah dalam bentuk puisi. Yesaya menyampaikan itu oleh kuasa Tuhan. Dia menyampaikan sebuah nubuatan, yaitu firman ilahi tentang kerajaan. Dan ini adalah nubuatan, upacara, perayaan kenaikan tahta seorang raja. Di zaman Israel kuno dan juga Mesir kuno, itu apabila seorang raja akan dinobatkan untuk menjadi raja, ada satu upacara. Dan di situ akan ada dinaikkan puji-pujian dan diberitakanlah tentang raja itu, bahwa dia adalah raja yang ideal, dan itu biasa zaman dulu dilakukan begitu. Nah, kalau kita baca mulai ayat Yesaya pasal 8 23 dan kemudian bersambung dengan Yesaya pasal 9 ayat 1 dan 2. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Neftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. 9 Yesaya 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ayat 2. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Saudaraku, jadi di situ dikatakan negeri yang gelap kekelaman, negeri yang suram akan melihat terang. Jadi kata-kata yang dikatakan tentang seorang anak ini yang yang dinaikkan duduk di atas tahta, ini dikatakan bahwa dia akan membawa terang kepada bangsa-bangsa yang tertindas. Dan kalau kita baca juga ayat 6 berkata bahwa lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dia adalah raja yang dinobatkan. Dan kemudian dikatakan tidak akan selamanya ada kesuraman. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan
akan melihat terang. Yaitu dulu kita di dalam gelap. Tetapi kita sekarang telah masuk kepada terang itu. Banyak sorak-sorai dan sukacita. Mengapa? Mengapa sukacita terjadi sorak-sorai? Karena kuk perhambaan, kuk penindasan dipatahkan oleh raja itu. Seperti kekalahan orang Midian. Coba kita baca di dalam ayat selanjutnya. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Saudaraku, hari kekalahan Midian adalah pada zaman Gideon. Gideon dengan 300 orang itu tidak berbuat apa-apa. Allah lah yang berperang ganti dia. Dan itu melawan 13.500 orang Midian. Dan kalah semua orang Midian. Sebab itu dikatakan bahwa kuk yang menekan, kuk penindasan, kuk perhambaan itu dipatahkan seperti pada zaman kekalahan Midian. Lalu ayat yang keempat, sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumur darah akan menjadi umpan api. Saudaraku, kata-kata ini disampaikan pada saat penobatan seorang anak yang lahir, yang duduk di atas takhta. Pemerintahannya, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Nah saudaraku, itu dikatakan bahwa sepatu tentara, jubah yang berlumur darah, itu menjadi umpan api, dibakar. Karena tidak ada perang lagi. Kemenangan besar sudah terjadi. Kemenangan itu, bersorak-sorai itu, bersukacita seperti waktu panen besar. Seperti sukacita orang membagi-bagi jarahan karena tidak ada peperangan lagi. Saudara tahu Yesus datang dan dia mengalahkan iblis yang menekan kita. Yesus datang, dia menghancurkan kuasa iblis. Tidak ada lagi kuk perhambaan kepada kita yang percaya kepadanya. Nah saudaraku, kita lihat ayat berikutnya di dalam ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudaraku, ini adalah waktu Yesus lahir dikatakan engkau akan memberi nama dia Yesus. Yang artinya dalam bahasa Ibrani Joshua artinya Allah menyelamatkan. Tetapi ini adalah atribut daripada Yesus yang adalah atribut Allah. Sifat-sifat Allah. Saudaraku, anak yang lahir bagi kita itu akan menjadi pelepas kita, akan membuat kita mendapat keselamatan. Sifat-sifat ilahi yang dimiliki adalah penasehat ajaib, Pele Yoetz bahasa Ibraninya. Allah yang perkasa, El Gibor, Bapa yang kekal, Afiad, Raja damai, Syar Salom. Saudaraku, kita lihat satu persatu. Penasehat ajaib ini adalah sifat daripada Yesus. Dia memiliki dua sifat, yaitu dia adalah dua sifat yang berbeda, punya dua sifat yang berbeda, yaitu Allah dan manusia. Dia punya firman yang tentang hidup yang kekal. Dia melebihi
segala kebijakan dunia, penasehat ajaib. Kalau kita lihat di dalam Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 3. Yesaya 11 ayat 1 sampai 3. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Saudaraku, dikatakan akan ada tunas yang keluar dari tunggul Isai, dari batang Isai, dan keluar juga kecambah dari akarnya dan akan berbuah. Saudaraku, ini tentang Raja Damai yang akan datang, yaitu Yesus. Saudaraku, dia adalah penuh dengan roh hikmat dan pengertian. Itu sebabnya dikatakan penasehat ajaib. Yoetz artinya menasehati, memberi counseling bahasa Ibrani. Pele artinya bermujizat, menampilkan mujizat, suatu keajaiban. Jadi saudaraku, hikmat dunia ini, kita adalah manusia berdosa. Sejak manusia berdosa, jatuh dalam dosa, maka hikmat Allah itu hilang daripada kita. Tetapi yang kita punya adalah hikmat pikiran-pikiran manusia. Tetapi apabila kita mendalam dalam Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, dikuasai oleh roh Tuhan, maka kita memiliki hikmat daripada Allah itu. Karena Yesus, penasehat ajaib, ada di dalam kita. Dan dia akan menuntun jalan kita. Dia akan membimbing kita jalan-jalan yang harus kita lalui. Yang kedua, sifat Yesus adalah Allah yang perkasa. Saudaraku, Allah yang perkasa dalam bahasa Ibrani, El Gibor, yaitu Allah yang kuat, Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang agung. Ini sifat Allah. Dia adalah pemenang dalam pertempuran. Dia adalah perkasa. Dia memperoleh kemenangan. Kita tahu kalau kita baca di dalam Alkitab ini, Allah berperang ganti kita. Allah adalah pahlawan perang. El Gibor. Saudaraku, sebab itu kalau kita lihat di dalam Ulangan pasal 10 ayat 17. Ulangan 10 ayat 17. Sebab Tuhan Allah mula, Allah segala Allah, dan Tuhan segala Tuhan. Allah yang besar, kuat, dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Di dalam bahasa Ibrani, yaitu dikatakan bahwa Allah di atas segala Allah. Tuhan di atas segala Tuhan. Allah yang besar, Hagadol. Allah yang kuat, Hagibor. Allah yang dahsyat, Fehanora. Saudaraku, ini karakternya Allah. Dahsyat, dia besar, dia perkasa, dia kuat. Saudaraku, betapa bangganya kita memiliki Yesus. Dan anak
yang lahir itu telah ada di dalam diri kita. Kita harus terus lebih dekat lagi kepada Tuhan. Lalu yang ketiga yaitu Bapa yang kekal. Bapa yang kekal dalam bahasa Ibrani Aviad. Jadi pemerintahannya berdasarkan kasih. Kasihnya begitu besar sampai dia mau mati di atas kayu salib. Mengapa? Karena dia ingin menyelamatkan kita. Dia ingin menebus kita. Harusnya kitalah yang menerima hukuman dosa. Kitalah yang harus mati kekal. Tetapi dia mengambil semua hukuman dosa itu. Dan dia taruh di atas tubuhnya di kayu salib. Dia mati buat kita. Dia adalah Bapa yang kekal. Dan kasihnya luar biasa. Kasih seorang bapa kepada anak-anaknya. Dia akan memelihara umatnya dengan kasih yang kekal. Kasih sayang Tuhan itu selalu hadir di dalam hidup kita. Dia sangat sayang kepada anak-anaknya. Saudaraku, dia berkata, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau. Saudaraku, karena dia punya hati seorang bapa. Dan dia mengasihi kita. Kita lihat di dalam Mazmur 103 ayat 13. Mazmur 103 ayat 13. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudaraku, begitulah kasih sayang Tuhan. Mengapa Tuhan pelihara kita? Mengapa Tuhan memberkati? Karena Dia sayang. Dia bukan hanya mengasihi kita, umatnya. Dia juga mengasihi orang-orang lain. Dia memberikan berkat juga kepada orang-orang yang belum datang kepada Dia. Dia memberi matahari yang bersinar untuk orang-orang yang belum mengenal Dia juga. Karena Dia punya kasih. Dan kasihnya itu kekal. Kasihnya itu tidak pernah berubah. Dan saudara, kita lihat lagi Maleakhi. Maleakhi pasal 3 ayat 16b dan 17. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Dia, akan Tuhan, dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani Dia. Karena Allah sangat mengasihi kita. Dan juga firman Tuhan berkata, pisahkanlah dirimu dan jangan menjamah apa yang najis. Maka aku akan menjadi bapamu. Engkau akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Dia adalah Bapa yang kekal. Kasihnya kekal. Yang keempat, Raja Damai. Ini atribut dari Yesus. Raja Damai, Shar Shalom. Shar itu artinya prince, pangeran. Ruler, penguasa. Leader, chief, pemimpin. Dan dia adalah Shar Shalom, damai. Dia akan memberikan damai sejahtera bagi anak-anak Tuhan yang datang kepada Dia. Yaitu jiwa yang berdosa menjadi sehat. Hubungan yang baik dengan Allah dipulihkan. Hubungan yang baik antara manusia dengan manusia dipulihkan.
keadaan yang sehat, dalam kemakmuran, dan dalam keadilan. Tetapi kalau kita menghadapi proses, itu bukan berarti bahwa Tuhan tidak sayang kepada kita. Tetapi karena Tuhan ingin membentuk kita, ada karakter-karakter kita yang harus diubah oleh Tuhan. Jadi saudaraku, damai itu dia sediakan buat kita. Walaupun menghadapi persoalan yang besar, damai itu tidak akan hilang. Kita baca di dalam Filipi pasal 4 ayat 7. Yang Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah itu melebihi segala akal. Kita tidak sanggup memikirkannya. Melebihi segala akal. Itu memelihara hidup kita. Jangan sampai damai itu hilang. Saudaraku, sebab Allah adalah pangeran damai itu. Yesus adalah pangeran damai itu. Nah saudaraku, kalau kita lihat ayat yang terakhir, kita kembali kepada Yesaya pasal 9 ayat 6. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Saudaraku, kecemburuan Tuhan itu akan melakukan ini. Yaitu memberikan Yesus buat kita. Yesus diberikan untuk menyelamatkan kita. Kecemburuan Allah semesta alam artinya adalah gairah Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Tuhan di sini dalam bahasa Ibrani Elkana. Elkana artinya Allah yang bergairah, Allah yang cemburuan. Gairahnya menyala-nyala untuk mempertahankan kekudusannya dan kemuliaannya. Itu sebabnya dia merencanakan ini. Supaya kita yang tadinya kotor, kita yang tadinya orang berdosa, kita bisa dikembalikan kepada Dia. Karena kita harus disucikan. Kita harus disucikan. Allah akan menyucikan kita dan akan memuliakan kita. Gairah Tuhan menyala-nyala untuk mempertahankan kesuciannya dan kemuliaannya. Dia akan menggenapi janjinya. Saudaraku, Yesus sudah datang. Yesus bahkan sudah mati di kayu salib dan sudah bangkit naik ke surga. Dan sekarang kita harus lebih dalam lagi tenggelam di dalam Yesus. Kita harus lebih bertumbuh di dalam iman kita. Karena ini adalah rencana Allah. Bahwa gairah Allah itu untuk supaya kita disucikan dan kita dimuliakan. Saudaraku, perlu proses. Dan selama kita hidup ini, mari kita mengalami proses itu. Supaya kita menjadi milik Dia. Karena itu kecemburuan Tuhan. Supaya kita menjadi miliknya. Saudaraku, hari ini kita bersuka cita. Sebab kita melihat bagaimana Yesus yang lahir itu di Bethlehem. Yesus yang lahir itu luar biasa. Rencana Allah begitu sempurna. Luar biasa. Saudaraku, Natal ini kita renungkan bahwa seorang anak telah diberikan untuk kita. Telah lahir untuk kita dengan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Besar kekuasaannya
dan damai sejahtera itu meliputi orang-orang yang mengikuti Dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami bisa mengalami Natal pada tahun ini. Meskipun kami di rumah-rumah, kami berdoa supaya Natal tahun ini kami ada persekutuan yang manis dengan Tuhan dan ada persekutuan yang manis dengan saudara bersaudara satu keluarga, dengan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa supaya pada Natal ini, pada saat-saat pandemik, Natal ini mempunyai arti yang spesial, arti yang berbeda dengan Natal tahun-tahun yang lain. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk semua dokter, perawat, Tuhan berikan imun sistem yang tinggi. Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang yang sakit, biar supaya mujizat Tuhan terjadi di dalam mereka. Sebab Yesus telah hadir, Yesus telah datang. Tuhan, kami berdoa supaya orang-orang yang mengalami masa-masa kehilangan pekerjaan atau perusahaan-perusahaannya bangkrut, Tuhan pulihkan semuanya. Terima kasih Tuhan, serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dan pada hari-hari Natal ini, kami rindu merenungkan keajaiban daripada Natal itu sendiri. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangun berdiri dan kita akan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan diberkatilah engkau pada waktu keluar rumahmu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah dan memberkati segala pekerjaanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan dan melakukannya dengan setia. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Natal dan Tahun Baru untuk saudara-saudara sekalian. Haleluya. Amin.